السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة المؤمنين رحمني الله وإياكم، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، كما قال تعالى: إن للمتقين مفازا. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ada sesuatu yang kita anggap sebagai anugerah, maka ia adalah diutusnya Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa menganggap nikmat rumah itu adalah karunia. Kita menganggap kendaraan itu adalah karunia. Kita menganggap keluarga pun karunia. Tetapi dari sekian banyak karunia yang besar, anugerah yang besar bagi orang beriman adalah laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah yang sangat besar kepada orang-orang beriman adalah ketika Dia mengutus seorang utusan dari kalangan mereka sendiri, yaitu rasulan minal bashar la minal malaikati, utusan dari kalangan manusia, bukan utusan dari kalangan malaikat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu perlulah kita mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya adalah apa yang tertuang dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah, yaitu hadis-hadis sahih terkait dengan adab-adab Islam, yang pada pagi hari ini kita akan bacakan tentang adabul wudu'i, adab-adab berwudu. Yang pertama adalah at-tasmiyatu 'alal wudu'i, membaca bismillah pada saat hendak berwudu. Rawat Tirmizi, telah meriwayatkan At-Tirmizi an Sa'id bin Zaid, dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, tiada sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah pada saat hendak berwudu. Ini tidak sempurna. Kalau terjemah lafzianya la wudu'a, tiada wudu. Tetapi kalau diterjemahkan secara lafaz la wudu'a, tidak ada wudu, nanti mengesankan dia jadi batal wudunya hanya karena tidak baca bismillah. Maka pensyarah hadis menyebutkan pendapat
para alim ulama bahwa maksud daripada kalimat la wudu'a, maksudnya adalah tidak ada kesempurnaan dalam wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah pada permulaannya, gitu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini statusnya hasan, ya, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Seperti yang disebutkan tadi bahwa judul kitab ini adalah Sahih, ya, Al-Adab Al-Islamiyah. Itu hadis-hadis terkait dengan adab-adab Islam yang statusnya itu sahih atau bisa diterima, ya, sebagai hujjah. Jadi yang pertama adalah at-tasmiyatu 'alal wudu, membaca bismillah pada permulaan wudu. Terkait dengan hadis ini, hamal al-jumhuru an-nafya fi hadzal hadis lil kamal. Walizalika qalu bi istihbab at-tasmiyati 'ala al-wudu. Di mayoritas alim ulama yang mengerti tentang hadis dan mensyarahkan hadis ini mengatakan bahwa kalimat la wudu'a hanya menafikan lil kamali, kesempurnaan. Orang yang tidak baca bismillah maka tidak sempurna wudunya. Sehingga diambil sebagai hukum fikih, membaca bismillah pada permulaan wudu itu hukumnya istihbab, disukai atau dianjurkan. Zahabal Hanafiyyatu wal Malikiyyatu wasy-Syafi'iyyatu ila anna at-tasmiyata sunnatun inda ibtida'il wudu. Ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, tiga mazhab itu berpendapat bahwa membaca bismillah pada permulaan wudu itu hukumnya sunnah secara fikih, yaitu jika dikerjakan dia mendapatkan pahala, jika ditinggalkan dia tidak mendapatkan dosa, ya. Jadi sunnah juga kita perlu mengetahui oleh siapa istilah itu digunakan. Dia berbeda kalau diucapkan oleh usuli, ulama yang ahli usul tentang dasar-dasar hukum Islam. Mereka mengatakan al-amru sabitun bil kitabi wa sunnah. Perkara ini ada keterangannya sabit dalam kitab dan sunnah. Maksudnya dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Sunnah yang mereka pakai berbeda istilahnya dengan sunnah yang dipakai oleh ahli fikih. Juga berbeda dengan istilah sunnah yang dipakai oleh ahli hadis, karena mereka mengatakan sunnah itu ma udhifa ila nabi min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin. Sunnah itu adalah semua yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan maupun perbuatan ataupun persetujuan, bahkan kepada sifat, ya, fisik Nabi, sifat akhlak Nabi, baik setelah bisa maupun sebelum bi'tsah, sebelum diangkat jadi Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbeda lagi kalau dikaitkan dengan ahli hadis. Sedangkan kalau dikaitkan dengan ulamaul irsyad, para juru dakwah atau para penjaga agama, biasanya mereka mengkaitkan sunnah itu lawan kata daripada bid'ah, sesuatu yang sunnah itu lawan daripada kata bid'ah, di mana dia adalah sesuatu yang dianjurkan dalam irsyadiyah, dalam petunjuk, dan juga sesuatu yang dicegah dalam petunjuk. Dibeda-beda antara makna sunnah itu dari kalangan para alim ulama. Sedangkan sekarang yang kita sebut sunnah di sini menurut para fuqaha, anna tasmiyata sunnatun, bahwa membaca bismillah itu hukumnya sunnah
inda ibtida'il wudu, dengan pengertian istihbab. Dikerjakan dia dapat pahala, ditinggalkan dia tiada berdosa. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara ulama-ulama Hanabilah wa zahabal Hanabilatu, mereka berpendapat ila anna tasmiyata fil wudu'i wajibatun, bahwasanya membaca bismillah ketika wudu itu adalah wajib. Hukumnya wajib. Wa hiya qaulu bismillah, mengucapkan tasmiyah yaitu mengucapkan bismillah. La yaqumu ghairuha maqamaha, zikir yang lain tidak bisa menggantikan posisi bismillah. Mau diganti dengan Allahu Akbar nggak bisa, mau diganti dengan subhanallah nggak bisa. Jadi bismillah ini at-tasmiyatu tidak bisa digantikan posisinya dengan zikir yang lain ketika permulaan wudu. Wastadallu liwujubiha bil hadisi, kemudian mereka menggunakan dalil tentang kewajibannya dengan hadis. Dengan hadis tadi yang tersebut. Wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih, ya. Tetapi bagi orang yang lupa tidak baca bismillah pada permulaan wudu, dia termasuk orang yang dimaafkan, ya. Jadi ulama Hanabilah yang mewajibkan bismillah tetap memberikan keringanan bagi orang yang lupa, yaitu dimaafkan. Karena ada hadis yang lain bahwa tajawazallahu an ummati al-khata' wan nisyan. Allah itu memberikan pemaafan kepada umatku terhadap kesalahan-kesalahan mereka, kelupaan-kelupaan mereka, wa mastukhrihu alaih, dan apa saja yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Sesuatu yang sifatnya terpaksa, ya, maka itu dimaafkan. Ya, ada sahabat Nabi Ammar bin Yasir. Dia dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur, ya, karena beratnya siksaan yang ditimpakan pada dirinya. Akhirnya dia mengucapkan kata-kata itu. Berbeda dengan Bilal. Bilal itu meskipun disiksa, dibaringkan di atas pasir yang panas, ditindih dengan batu yang besar, kemudian dipecut, disuruh mengucapkan kata-kata kufur atau syirik, dia tetap kuat. Dia bilang ahad, ahad, ahad. Tapi ada juga sahabat yang gak kuat, mendapatkan siksaan, diucapkanlah kata-kata itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, ya. Kecuali orang yang dipaksa lalu terlontar dari mulutnya, sedangkan hatinya itu tetap tentram, nyaman dengan keimanannya. Jadi maafkan. Jadi ulama Hanabilah yang menghukumkan wajib baca bismillah itu tetap bagi orang yang lupa, orang yang salah, keliru, orang yang dipaksa, ya. Itulah hadis yang diambil keterangannya untuk memberikan pemaafan bagi orang yang tidak baca bismillah di permulaannya. Bahkan, ya, ada tata cara dari alim ulama bahwa kalau orang itu lupa membaca pada permulaan, maka hendaknya dia membacanya ketika dia ingat di pertengahan wudunya. Ketika mau wudu lupa nggak baca bismillah, kapan dia ingat? Udah mulai basuh muka, udah mulai basuh tangan, dia baca aja nggak apa-apa. Baca di tengah-tengah wudu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti makan juga kan begitu. Makan, sahabat Nabi bernama Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah itu ketika masih kecil, ya, dia cerita kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Aku waktu kecil di bawah asuhan Rasulullah itu ketika makan pernah tangannya muter-muter di nampan. Kanat yadi tatishu fi sahfah. Kemudian Nabi ajarin dia adab makan. Ya gulam, sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Sebutlah nama Allah, makan dengan tangan kanan dan makan dari yang terdekat. Dalam hadis yang lain, maka Nabi memberikan keterangan bahwa membaca bismillah itu ketika lupa di awal, maka bacalah di pertengahannya, yaitu bismillahi fi awwalihi wa akhirihi atau bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi yang pertama, adab seorang ketika berwudu adalah membaca bismillah. Nah, gitu. Yang kedua, sebelum berwudu itu adabnya adalah as-siwaku, menggosok gigi. Sebelum berwudu, as-siwak, menggosok gigi. Kalau kita kenal siwak itu alatnya, ya. Sebenarnya dasarnya alat itu miswak namanya. Miswak, alat untuk menggosok gigi. Sedangkan siwak itu adalah perbuatan menggosok gigi. Dan gosok gigi ini yang nggak mesti selalu pakai odol, ya. Nggak mesti pakai odol. Bahkan nggak mesti pakai sikat gigi modern. Pakai kayu arak pun lebih bagus. Bahkan bagi orang yang nggak punya gigi, tetap juga ada istilah menggosok gigi, yaitu membersihkan tempat tumbuhnya gigi dengan menggunakan jari tangannya, ya, atau menggunakan kain, ya, kalau tidak ada alat, ya. Jadi istilah membersihkan mulut dengan cara menggosoknya, baik dengan sikat, kayu, kain, ataupun dengan jarinya sendiri ketika dia tidak punya gigi. Jadi bagi orang yang sudah ompong, ya, nggak punya gigi, tetap bisa mengamalkan sunnah Nabi yang namanya as-siwak, menggosok gigi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang siwak ini menggosok gigi, rawal Imam Ahmad bi sanadin hasan. Al-Imam Ahmad telah meriwayatkan hadis dengan sanad yang bagus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin biwudu'in aw ma'a kulli wudu'in siwakun. Kalaulah aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, pasti aku suruh mereka di setiap sholatnya supaya berwudu. Jadi mau sholat wajib, mau sholat sunnah, asal mau sholat wudu lagi, tajdid namanya, memperbarui wudu, meskipun wudunya belum batal. Bisa gak orang sholat isya dengan wudu sholat maghrib? Bisa. Bisa gak orang wudu sholat asar dengan wudu sholat zuhur? Ada yang bisa. Bisa gak orang sholat subuh pakai wudu sholat isya? Bisa gak Pak? Bisa, kalau isyanya kemalaman. Habis maghrib tidur, bangun-bangun 3:30, sholat isya, dikit lagi subuh, dipakai wudu sholat isya untuk sholat subuh selama gak batal, gitu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi setiap mau sholat wudu, kalau enggak ngeberatin kata Nabi, kalau enggak ngeberatin. Dan setiap kali mau wudu gosok gigi, kalau enggak ngeberatin. Nah, kalau enggak ngeberatin. Tentu kalau model gosok giginya pakai odol ngeberatin, ya. Nanti kering mulut kita. Kalau gosok gigi selalu pakai odol. Mau zuhur gosok gigi pakai odol, asar pakai odol, maghrib pakai odol, kering giginya, ya pakai odol. Tapi kalau pakai kayu siwak itu bisa.
gampang dia. Bahkan orang mau sholat, biasa imam-imam di zaman dulu saya sering lihat waktu kecil, kalau mau sholat pasti dia keluarin dulu itu siwak dari kantong, kemudian dia bersiwak. Kenapa? Karena memang bersiwak itu mudah sekali, dia nggak perlu kepada odol. Ya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia memakai kayu arak. Kemudian kata Nabi, kalau tidak beratkan umatku, wala akhartu isya'al akhirah ila sulusil lail. Kalau enggak ngeberatin, maka aku akan mundurin salat Isya, dikerjainnya sampai pada 1/3 malam. Nah, ini sudah hampir jarang orang begini. Rata-rata di kota-kota orang pasti salat Isya di awal waktu. Tapi kata Nabi, kalau enggak ngeberatin saya mundurin sampai malam, sampai 1/3 malam, ya. 1/3 malam yang pertama, ya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua adalah bersiwak atau menggosok gigi. Ini juga bisa kita lihat bagaimana sikap Rasulullah kepada umat. Sangat rauf, sangat rahim, azizun alaihi ma'anitum. Kalau bahasa Quran, terasa berat penderitaan kamu terasa oleh beliau. Jadi Nabi itu nggak suka ngeberatin kepada umat. Bukan cuma dalam masalah ini. Nabi bilang kalau nggak ngeberatin, misalnya Nabi waktu taraweh, salat satu malam diikuti oleh beberapa orang, salat malam kedua semakin banyak, malam ketiga semakin banyak. Ketika Nabi lihat semakin banyak, malam keempat Nabi nggak keluar malah untuk salat tarawih, tetap dalam kamar. Kenapa? Takut ya nanti tarawih jadi wajib. Udah siang-siang puasa, lapar, aus, lemes, malam-malam disuruh salat. Nabi kesian sama umat. Tetapi ternyata umatnya semakin semangat, ya. Semakin diberikan keringanan, semakin merasa ingin mengambil beban, sehingga mereka tetap salat. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melestarikan salat tarawih itu dengan mengangkat seorang imam, ya, untuk memimpin salat tarawih mereka dalam ukuran bacaan Quran yang banyak, ya, dalam jumlah rakaat juga yang banyak, 20 rakaat dikerjakan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi gagasan awalnya Nabi nggak mau, takut ngeberatin, ya. Nabi ditanya haji, afi kulli sanatin, apakah setiap tahun? Maka Nabi diam, Nabi nggak jawab. Diulang pertanyaan sampai Nabi bilang, kalau saya bilang na'am la wajabat, nanti jadi wajib. Walam mastata'tum, dan kamu tidak akan sanggup. Bayangin kalau haji setiap tahun. Nah, kalau mereka yang tinggal dekat Al-Masjidil Haram masih ringan. Tapi kalau kita yang tinggal jauh, ya, maka Nabi itu wawasannya luas seperti langit. Sebagai Nabi terakhir, beliau tidak hanya memikirkan umat yang berada di dekatnya, tetapi terfikir kepada umat yang berada nun jauh di sana. Ya, kalau aku wajibkan berat, kalian nggak sanggup. Jadi jatuhlah hukum haji dan umrah itu, ya, hanya wajib satu umur hidup, satu kali saja. Nabi nggak suka ngeberat-beratin umat, nggak suka. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan kata-kata yang sangat bagus Nabi bilang, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau nggak ngeberatin siwak, langsung nanti buka online, toko online, pesen siwak. Nggak ngeberatin, nggak perlu jalan keluar, ya, diantar nanti siwaknya itu. Setiap mau sholat keluarin siwaknya, gosok gigi. Mau wudhu bahkan gosok gigi. Yang ketiga, adab berwudhu adalah isbaghul wudhu. Berwudhu itu dengan sempurna, menyempurnakan wudhunya. Seperti apa? Fa fis sahihaini an-Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir, dalam dua kitab sahih yaitu Al-Bukhari dan Muslim,
dari Nuaim bin Abdullah Al-Mujmir radhiyallahu anhu qala, dia berkata, raaitu Aba Hurairah yatawaddau, aku melihat Abu Hurairah sedang berwudu, faghasala wajhah, lalu dia mencuci wajahnya, fa asbaghal wudu'a, kemudian menyempurnakan wudunya, summa ghasala yadahu al-yumna, kemudian dia mencuci tangannya yang sebelah kanan, hatta asyra'a fil adud, hingga mencapai kepada lengan, bahu, hingga mencapai kepada bahu. Jadi enggak cukup sampai dengan sikut, tapi dilebihkan sampai setengah bahu dengan cara dipegang dengan 4 jarinya ini. Nah, gitu. Dilebihkan sampai ke bahu. Padahal kita lihat ya, banyak orang kadang-kadang berwudu itu jangankan sampai lengan, sampai sikut aja nggak nyampe kadang-kadang. Gini doang ya. Nah, gitu. Sikutnya nggak kena. Dengan alasan dalam Al-Quran itu disebutkan ilal mirfaqain, sampai kepada siku. Dia bilang sampai, berarti nggak perlu sampai sikunya. Ya. Padahal para ulama tafsir menerjemahkan ila itu dengan kalimat ma'a, ya, mencuci kedua tangannya, ya, bersamaan dengan kedua sikunya. Jadi masuk sikunya. Nah, bahkan kalau pakai adab wudu dia dilebihkan, ya, sampai kepada ini bahu sebutannya ya. Nah, itu bahu setengah. Itu disebut dengan menyempurnakan wudu yang dipraktekkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Summa yadul yusra hatta asra'a fil adud. Demikian juga kemudian dia cuci tangan yang sebelah kiri hingga mencapai kepada bahunya juga, lengan bahu sini setengah. Summa masaha ra'sahu, kemudian mengusap kepalanya. Kalau tangan dicuci, kepala diusap. Dicuci itu berarti airnya ditampung, dialirkan. Kalau diusap itu tangan hanya dibasahi, kemudian disapu atau diusap ke atas kepala. Mengusap kepala berarti, ya, kalau dia menyempurnakan wudu, ya, menyempurnakan wudu berarti dia meliputi kepada seluruh kepalanya dan mencakup kepada kedua telinganya, karena telinga masuk daripada bagian kepala. Sedangkan menyempurnakan wudu dalam wajah berarti dia memasukkan janggutnya ke dalam bagian wajah itu sampai kepada bagian bawah al-hanakul a'la di sini. Al-hanak bagian bawahnya, bukan sampai dagu saja, tapi sampai dengan hanak. Itu bagian wajah. Bagian tangan sampai setengah lengan bahu. Kemudian bagian kepala, seluruh bagian kepala meliputi telinga. Kemudian summa ghassala rijlal yumna hatta asra'a fis saq. Dia mencuci kakinya sebelah kanan hingga mencapai betis. Kalau bahasa Quran minimal sampai dengan kedua mata kaki, tapi dalam bahasa hadis lebihin sampai kepada betisnya. Summa ghassala rijlal yusra hatta asra'a fis saq. Kemudian kaki kiri juga sama seperti itu. Summa qala, kemudian Abu Hurairah bilang, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Seperti inilah aku lihat Rasulullah ketika beliau sedang berwudu. Wa qala, dan berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antumul gurrul muhajjalun yaumal qiyamah min isbagil wudu. Kalian itu al-gurrul muhajjalun pada hari kiamat disebabkan oleh menyempurnakan wudu kalian. Kalian itu akan terlihat bercahaya, bisa dibedakan dari umat yang lain. Ya, Nabi bisa kenal
dengan umatnya dari cahaya yang muncul ya, di kepala, tangan dan kaki umat. Kenapa bisa muncul dengan terang? Min isbaghil wudu, karena kalian menyempurnakan wudu kalian. Faman istata'a minkum falyutil ghurratahu wa tahjilahu. Maka siapa yang ingin, siapa yang sanggup dari kalian itu untuk melebihkan cahayanya, maka panjangkanlah atau lebihkan cahayanya. Jadi ada wudu standar minimal, ada wudu secara maksimal. Kalau yang diajarkan dalam ilmu fikih, ya kadang-kadang itu memberikan batasan-batasan minimal. Misalnya mereka mengajarkan mana wajibnya wudu, mana sunnahnya wudu. Maka ada orang dalam kondisi terdesak, buru-buru, menghindari antrian yang panjang, ya, maka mereka mengambil wajib-wajibnya saja, seperti langsung membasuh wajah, kedua tangan, mengusap kepala sedikit saja, kemudian membasuh kedua kaki. Ya. Itu standar minimal. Tapi kalau mau yang mengikuti praktek Rasulullah dalam kondisi normal, ya, maka hendaknya dia menyempurnakan wudunya. Jadi kurang lebih kalau berwudu, pertama seseorang itu adalah menggosok gigi sebelum berwudu. Kemudian ketika dia sudah siap dengan airnya, dia membaca bismillah pada permulaan wudu. Baru mulai dia membasuh kedua telapak tangan. Kalau di keran, ya, dia langsung. Tapi kalau dia butuh semacam kendi, ya, tempat air, maka yang pertama dibasuh adalah tangan kanan dulu, telapak tangan kanan. Setelah bersih telapak tangan kanan, maka dia basuh telapak tangan kiri. Nah, gitu. Kalau dia mau langsung ciduk ke dalam kolam, maka cuci tangan kanan di luar kolam. Setelah bersih baru bisa difungsikan sebagai gayung untuk menciduknya langsung di dalam kolam. Nah, gitu. Setelah bersih, cuci kedua telapak tangan lengkap. Dimaksud isbaq berarti memperhatikan kuku, ya. Siapa yang kukunya agak panjang karena tidak mengamalkan sunnah Nabi memotongnya di setiap hari Jumat, ya, paling cepat, atau 40 hari paling lambat, ya, dipotong. Biasanya suka ada kotoran. Nah, maka mencuci tangan pada permulaan termasuk memperhatikan adalah bagian dalam daripada kukunya itu, bersihkan. Kemudian termasuk menyela-nyelai jarinya itu, nah, gitu. Sampai dengan tulang ini, pergelangan tangan. Setelah itu dia berkumur. Dan berkumur serta menghirup air dari hidung ke hidung itu bisa dengan satu kali perbuatan. Ya, dikumpulkan air di satu telapak tangan. Air ini bisa buat dua, buat mulut dan buat hidung. Ya. Ambil buat mulut sebagian, buang, kemudian ambil buat hidung, hirup, kemudian buang dengan tangan kiri. Istinsar. Bahkan yang mahir bisa langsung dua-duanya. Satu kali mulutnya menghirup, menghisap, hidungnya juga menghisap. Kemudian dibuang mulut dari mulut, kemudian buang dari hidung. Bagi yang mau cepat-cepat begitu. Ambil satu kali, buang. Nah, diulang 3 kali. Kemudian dia membasuh muka, dipastikan dia mencakup dari sejak tumbuhnya rambut di bagian wajah, bukan sekedar mata, tapi sampai dengan tempat tumbuhnya rambut sampai dengan kuping sini, ada pentil kuping itu sampai sini. Ini bagian wajah, ya. Kalau daun telinga bagian kepala.
Tapi yang pentil ini masuk pada batas bagian wajah. Kemudian yang diperhatikan adalah lipatan mata, ekor mata. Maka kalau wudu, apalagi bangun tidur subuh, pastikan diusap ekor matanya itu. Ekor mata diusap, karena dia rentan sekali ada kotoran mata yang menutupi bagian daripada wajah itu. Maka dia pakai ini. Gitu. Kemudian yang janggutnya tebal, yang cambangnya tebal, yang kumisnya tebal, berarti dia mesti sela-selai janggutnya itu, supaya wudu pada bagian wajah jadi sempurna. Kemudian ke tangan dilebihkan dari sikunya. Kemudian ke kepala, seluruh bagian kepala. Sampai ada ulama yang mengajarkan untuk mencapai isbaq al-wudu untuk bagian kepala adalah pada tangan ini dibagi beberapa bagian. Ya. Untuk bagian jempol dan telunjuk, ya. Ini untuk daun telinga. Tunjuk bagian dalam, telinga bagian dalam dengan lipatan-lipatannya, dengan seluk-beluknya telinga. Yang jempol untuk telinga bagian luar, gitu kan? Nah, ini untuk jempol dan telunjuk. Untuk jari-jari yang 3 ini, tengah, kemudian jari manis dan kelingking, untuk kepala bagian luar, rambut bagian luar sampai belakang. Sedangkan bagian belakangnya untuk mengusap ulang dari belakang ke depan. Karena rambut ada bagian luar, ada bagian dalam. Kemudian diulang dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Lalu untuk yang di telapak tangan ini, bahasan telapak tangan ini untuk mengusap kepada pinggiran kuping. Bagian dalamnya sudah dengan telunjuk, bagian belakangnya sudah dengan jempol, bagian pinggirannya dengan yang ini. Lalu yang belakang ini, yang belakang basah ini digunakan untuk sampai ke tengkuknya itu, ya, pala bagian belakang, gitu. Maka sempurna bagian kepala itu, isbagul wudu, sempurnalah seseorang membasuh bagian kepala ketika wudu, yang Nabi katakan siapa yang sanggup, famanistata'a minkum, siapa yang sanggup di antara kalian untuk, ya, melebihkan cahayanya, maka silakan lebihkannya gurron muhajjalin, ya, gurratahu, cahaya wudunya itu, dengan cara seperti itu. Kemudian untuk kaki, maka untuk sempurna dia gunakan jari kelingkingnya untuk menyela-nyelai jari kaki dari sebelah kanan, dari kelingking terus sampai ke jempol. Kemudian dia usap. Yang tidak boleh lupa adalah bagian tumit, karena Nabi pernah mengingatkan, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit yang tersentuh jadi bagian daripada api neraka. Kenapa? Karena ketika wudu tidak diperhatikan, dia tidak kena bagian wudu. Jadi tumit itu perhatikan, dilebihkanlah sampai ke setengah betis. Itu diantara praktek wudu yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diceritakan kembali oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Hurairah juga menyampaikan hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya, sukakah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa, wa yarfa'u bid darajat, dan mengangkat dengannya derajat. Sahabat berkata, bala ya Rasulullah, ya maulah, tentu kami mau. Maka Nabi bilang, isbagul wudu alal makari, sempurnakan wudu meskipun pada waktu yang tidak kamu sukai. Subuh-subuh kadang-kadang dingin gak mau wudu, terasa berat gak? Maunya kan, wah lagi dingin, udahlah
cepak gitu. Bukan Nabi enggak. Meskipun kamu enggak suka, lagi dingin, tetap wudu dengan sempurna. Itu yang paling bagus. Ya. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah menuju masjid. Mau beneran, mau rekayasa nggak apa-apa. Ya, pada kenyataannya sahabat ada yang merekayasa. Yang beneran apa yang beneran? Yang beneran memperbanyak langkah menuju masjid, melewati jalan yang lebih jauh, asal udah terukur, jangan sampai ketinggalan sholatnya gitu. Tapi ada juga yang memperpendek langkahnya. Ada yang memperpendek langkah, tidak dengan langkah yang panjang, dengan langkah yang pendek. Kemudian wantizarus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah mengerjakan salat. Itu menghapuskan dosa. Jadi kalau habis maghrib nggak pulang, ditanya orang ngapain engkau nggak pulang, ntar juga dikit lagi isya. Nah, ketika dia diam di masjid nunggu salat isya, maka itu jadi penyebab diampunkan dosa, diangkat derajat. Bahkan dalam hadis yang lain dianggap sedang sholat juga. Dalam hadis yang lain, ya, orang kalau wudu dari rumah, terus berangkat Jumat, sholat Jumat, ya, kemudian sampai masjid dia sholat terus, sampai imam khutbah dia nggak ngobrol, sholat terus, dan imam khutbah dia diam dengerin, nggak main-main, tangannya nggak usil main handphone. Yang zaman sekarang bukan main batu lagi. Orang dulu dengar khutbah main batu, main kerikil, dilarang sama Nabi. Tapi zaman sekarang bukan main kerikil, mainnya handphone. Kalau bisa tuh tangan berhenti nggak main handphone, wudu dari rumah, berangkat ke masjid, sholat terus sampai imam naik khutbah, selesai dia pulang lagi, maka sejak dia berangkat sampai dia pulang dianggap sedang sholat terus. Jadi menuju sholat, ya, itu dianggap sedang sholat. Menunggu sholat dianggap sedang sholat. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika habis sholat menyelenggarakan majelis ilmu, langsung duduk muzakarah ilmu, sempat disindir sama orang, as-salat sunnah maksudnya, salat sunnah. Kata Umar, awalasna fis shalah, bukankah kami sekarang sedang sholat? Artinya orang yang duduk dalam majelis ilmu setelah dia sholat fardu, dia dianggap juga sedang sholat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang keempat, adab wudu adalah adamul israf fil ma, tidak israf, berlebihan dalam menggunakan air. Keran kadang-kadang wudu dibuka sebesar-besarnya, ya, padahal yang ditampung cuman segenggam tangan saja. Nah, kemudian ketika dia basuh, kumurnya lama, airnya ngocor terus. Udah bukanya gede, ngocornya lama, dia kumurnya lama. Ini israf, berlebih-lebihan. Maka yang bagus bukanya kecil saja. Kalau sudah terisi, tutup lagi. Kalau sudah terisi itu tutup. Nah, maka orang yang menciduk lebih bisa tidak israf daripada orang yang membuka keran kadang-kadang. Nah, gitu. Ciduk. Nah, gitu. Rasulullah mengingatkan tentang ini bahwa innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tahur wad du'a. Akan ada dari umat ini satu kaum yang kelewatan batas dalam berwudu, bersuci, dan juga dalam berdoa. Salah satunya dalam bersuci, yaitu menggunakan air secara berlebihan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagian dari hadis-hadis yang telah saya bacakan tentang adabul wudu. Adab secara kesempurnaan telah ada dalam satu paket hadis yang dibaca oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian pengajian kita tentang adabul wudu di kesempatan pagi hari ini. Yang gak kalah penting adalah selesai wudu dia baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abdu wa rasuluh. Kemudian dia melanjutkan dengan mengerjakan salat setelah selesai
wudu, itu salatu rakaatain ba'dal wudu, sebagaimana yang diamalkan oleh Bilal radhiyallahu anhu, yang itulah Nabi katakan, aku dengar suara langkah sendalmu di surga. Apa amalan yang kau buat? Setiap kali batal dia akan berwudu dan dia akan mengerjakan salat. Semoga Allah berikan taufik. Selanjutnya jika ada yang ingin didiskusikan atau dipertanyakan, kami persilakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apalagi kita kemudian berwudu di mall-mall misalnya saja, mall yang besar, tempat wudu cuma 2 keran, yang dasar ribuan bahkan. Yang antri. Kalau kan wudu seperti yang tadi mungkin yang di belakang jadi terganggu barangkali ya, momen-momen ada udah komat gitu Ustaz ya. Nah ini gimana Ustaz yang seperti ini kemudian kita bisa juga kalau di mall kita bebas Ustaz ya. Iya. Bisa sesungguhnya mungkin, bahkan di rumah pun kadang-kadang karena manusia itu kan kalau insan kalau kotor itu banyak lupa kan, seperti tadi saya sampaikan karena dulu berkata-kata itu selesai udah sekolah basah gitu. Ini gimana satu kemudian kita menghindari seperti itu Ustaz? Iya. Kita kan tahu ya, kita samina kita otomatis harus atau kan kita ya. Tapi kebanyakan barangkali mungkin kalau di masjid sini kita ya semua baguslah. Jadi kita mendengar, tapi begitu mencapai kepada atokna, wudu itu sesuaikan gitu, sesuai apa yang diajarkan tadi. Gimana satu pernikahan seperti itu? Terima kasih. Iya. Ya, banyak alternatif. Pertama tadi supaya menghemat waktu dalam antrian, ambil wudu 1 mud. Karena prakteknya Nabi bisa berwudu dengan 1 mud, ya. 650 gram air. Nabi bisa itu, ya, berwudu dengan air seperti itu. Ya, ambil botol aqua, isi, wudu tempat lain, ya, wudu di kamar mandi misalnya. Jadi orang bisa langsung ngambil wudunya masing-masing. Itu yang paling simple. Ya. Atau dia hanya menerapkan yang diwajibkan dalam wudu itu, seperti yang diajarkan oleh ahli fikih dalam standar minimal wudu, gitu. Tidak pakai yang lain. Tidak melengkapi dengan yang sunnah-sunnah. Kemudian yang agak susah tadi, umat Islam berarti dimotivasi untuk jadi pengusaha. Ya, jangan cuma konsumen, tetapi dia orang yang mengusahakan bikin market, ya, bikin pasar, dan dia yang merencanakan bagaimana penyelenggaraan sholat orang di mall yang dia buat itu, gitu. Caranya begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Iya Pak. Alhamdulillah yang saya sampaikan memang begitu ada. Tapi yang saya tanyakan bacaan Bismillah. Baca Bismillah. Yang saya tanyakan nanti jangan salah. Bacaan Bismillahnya keras apa di dalam hati? Ini nanti repot. Kalau keras nanti kayak orang di dalam musik. Nah, pada dalam hati saja Bismillah. Iya. Yang kedua, tadi Ustaz apa saya kurang dengar masalah istinja. Istinja. Itu Ustaz uraikan. Itu Ustaz. Oh iya. Bismillah, dia adalah kalimat zikir. Gagasan awal kalimat zikir itu diucapkan dengan lidah, jadi bukan di dalam hati. Yang kedua, zikir dan doa yang sifatnya pribadi maka hanya diperdengarkan kepada diri pribadi. Karena sifatnya pribadi diperdengarkan hanya pada diri sendiri. Jadi bismillah untuk telinganya sendiri, nggak perlu diperdengarkan kepada orang lain, gitu. Itu untuk masalah zikir. Yang kedua masalah istinja. Maksudnya istinja. Tadi nggak ada istinja, adanya wudu. Istinja di pekan lalu, ya. Istinja itu adalah membersihkan najis
dari tempat keluarnya, ya. Kalau membersihkan najis di tempat lain namanya izalatun najasah. Itu bedanya ya. Jadi membersihkan najis dari tempat keluar. Jadi kalau ada, maaf, ada tai itu di tangan, namanya izalatun najasah. Bahkan di buah pantat, bukan istinja lagi, namanya izalatun najasah. Untuk yang di luar tempat keluarnya itu nggak bisa kecuali dengan air, ya. Misal dengan tisu saja nggak cukup, dengan batu saja nggak cukup, harus dengan air. Tapi kalau tempat keluarnya bisa diringankan hanya dengan tisu atau dengan batu, makanya disebut dengan istijmar istilahnya. Kalau menggunakan selain air, bukan istinja istilahnya, tapi istijmar. Dan sebenarnya dia hanya mukhaffif, hanya meringankan, bukan muzil, bukan menghilangkan. Makanya jamaah Masjid Quba di zaman Nabi dipuji oleh Allah karena tidak merasa cukup dengan meringankan najis di tempat keluarnya dengan pakai batu, tetapi mereka mengikutinya dengan air. Dari mukhaffif jadi muzil, meringankan najis sampai menghilangkan najis. Seperti itu tentang istinja. Pak Soal, kalau ini kurang paham. Iya. Jelas saja. Iya. Jadi misalnya kita buang air kecil di luar, pakai tisu itu sah, suci. Bersuci dengan tisu itu bisa. Ada model toilet kering kan zaman sekarang kan, itu bisa pakai tisu dibersihkan gitu. Tetapi kalau secara adab ya, itu yang sempurna pakai air, seperti yang dipuji oleh Allah kepada jamaah Masjid Quba. Tetapi itu saya ulangi lagi ya, untuk tempat keluarnya. Mohon maaf kalau kencingnya itu berantakan sampai naik ke batangnya itu, bukan di lubangnya, itu mesti dengan air, gitu. Mesti dengan air. Yang boleh itu yang di tempat keluarnya itu. Jadi kalau mohon maaf nya mencret, ya, nggak keras, itu kan melebar. Itu nggak bisa dengan cukup tisu. Dia mesti dengan air. Ya, wallahu taala alam shawab. Ya. Sering saya lihat di Indonesia kan kalau wudunya nggak sempurna, maksudnya untuk muka juga ya dilempar air, ini juga salah. Itu untuk sholatnya bagaimana? Untuk sholatnya bagaimana? Bedakan sempurna dengan tidak memenuhi syarat. Ya, kalau tidak sempurna tadi bahasa hadis, ya. Kalau orang nggak baca Bismillah itu nggak sempurna, gitu kan? Tapi ada orang wudu, memang dia nggak sah wudunya, bukan nggak sempurna. Jadi maksud antum tadi pengertian nggak sempurna nggak sah, karena misalnya dia tidak membasuh, hanya menyiram kaki, cuman di gini ke air, tapi nggak dibasuh. Seandainya di kaki itu ada sesuatu yang menghalangi dan tidak bisa hilang kecuali dengan basuhan, maka wudunya tidak sah. Kalau wudu tidak sah, salatnya tidak sah. Maka Nabi ingetin wailun lil aqab minan nar, karena itu ada satu bagian dari anggota tubuh yang tidak terkena. Perempuan pakai kutek, menghalangi wudu, maka enggak sah. Pakai cat rambut, laki-laki juga pakai cat rambut sekarang ya, bukan perempuan doang. Pakai cat rambut, kalau cat itu berupa penghalang, ya, maka dia bisa jadi enggak sah gitu. Tapi sebenarnya kalau di kepala itu kan kepalanya ya, bukan rambutnya. Artinya orang itu meskipun pakai cat rambut tetap dia masuk ke bagian kepala. Tetapi kalau janabah nggak bisa, karena janabah meliputi kepada rambut. Kalau wudu mungkin masih bisa bilang kepala, ya. Dan kalau orang sebut kepala nggak mesti bagian depan, bagian belakang juga bisa. Artinya kalau orang ngecat rambutnya di kepala depan,
dia masih bisa usap yang belakang, masih bagian kepala atau samping bagian kepala. Tetapi kalau udah janabah, ya tentu nggak bisa, karena dia mesti seluruh, meliputi basyar dan sya'ar, kulit dan rambut serta bulunya, gitu. Jadi gimana Ustaz? Yang begitu nggak sah sholatnya. Kalau wudunya nggak sah, begitu. Iya, iya Pak. Mengenai menghirup hidung tadi Ustaz. Iya. Secara umum lah kita kayaknya orang kan seperti gini doang dia. Iya. Jarang yang menghirup. Nah, memang itu berat. Ya saya kalau kita menghirup itu apalagi sampai ubun-ubun itu panas keluar gitu. Iya. Jadi satu, kedua, banyak yang panas, kedua saya rata-rata kalau sering itu pusing. Kayak kepilak gitu. Pilek. Jadi kayak pilek. Nah itu jadi lanjutan sebaiknya. Kalau kita terbatas sama tadi, kalau kita hirup sampai ke itu sesuai dengan hari itu kan ada unsur pilek lagi gitu. Itu satu. Bagaimana yang sebaiknya? Kedua, mungkin menyimpang sedikit atau karena salam sholat yang ini jamak gitu ya. Jamak gini. Kalau kita sedang berjalan di mana-mana itu bisa kita ikut, ya kita masih berjalan. Kalau pulang, katakanlah gini, kita dari Bandung, kita mau jamak ini niat misalnya maghrib sama isya. Nah itu ngejamaknya satu di tempat. Apakah kita sudah sampai di rumah atau masih dalam perjalanan? Ini yang karena kita pikir antara dia di rumah sekalian. Apakah itu bisa menjamak? Iya. Karena saya dengar kalau kita udah sampai rumah udah bukan perjalanan lagi. Jadi mestinya sebelum sampai rumah kita harus sholat dulu di perjalanan untuk menjamak maghrib dan isya tadi. Dan kedua menjamaknya isya dulu sama maghrib dulu. Bisa juga katanya kedua-duanya bisa, mau kemana dulu bisa. Itu mungkin. Nah bagaimana dengan sholat ba'diyahnya, katakanlah isya jamak di rumah, gitu kan? Biasanya kan sholat jamak itu tidak dikenalkan lagi yang istilah sholat rawatibnya gitu. Iya. Pertama tentang orang yang kalau menghirup air ke wudunya malah jadi pilek gitu. Gimana Zat? Ya tadi kalau bahasa hadis Nabi, kalau nggak beratin, kalau nggak ngeberatin, nggak apa-apa. Cuman begini-gini doang nggak apa-apa, nggak batalkan wudu. Tetapi sebenarnya pilek itu karena nggak biasa. Nanti kalau diteruskan terus, nanti nggak bakal pilek lagi malah. Ya, maka kemarin yang di swab sampai banting bangku karena nggak biasa menghirup. Ketika ditusuk marah dia dibanting bangkunya. Gitu. Jadi kalau dibiasakan terus, nanti malah sembuh pileknya itu. Ya, coba saja diteruskan ya, dan bisa menghindari daripada virus corona karena dibersihkan terus hidungnya ya gitu. Yang kedua tentang jamak ya. Jadi sebenarnya Al-Quran itu menceritakan tentang qasar dalam safar. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kamu lakukan perjalanan di bumi safar, maka enggak apa-apa kamu meringkas salat yang 4 jadi 2 gitu. Adapun salat jamaah ada keterangan dalam hadis bahwa Nabi itu menjamak 2 salat min ghairi uzrin wala matarin, tanpa ada uzur dan tanpa ada alasan hujan. Jamak itu lebih luas daripada qasar. Kalau qasar hanya terkait dengan safar, tapi kalau jamak bisa lebih luas gitu. Dalam safar bisa jamak, di luar safar juga bisa jamak. Misalnya orang yang sakit, repot mesti bolak-balik turun, kayak kemarin yang kena Covid, turun dari kasur ke kamar mandi aja udah ngos-ngosan, maka dia jamak sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tetapi jamak begini nggak boleh qasar, ya. Qasar hanya ada di safar saja. Sekarang pertanyaannya Ustaz, bolehkah jamak itu setelah sampai di rumah? Berarti tadi kalau bukan kebiasaan, bukan kebiasaan, ya, cuman karena lagi capek banget, repot banget, boleh. Karena Nabi menjamak sholat min ghairi uzrin wala matarin. Nabi pernah menjamak sholat
tanpa alasan apapun, pengen sholat aja, dalam rangka mengajarkan umat Islam itu mudah gitu. Jadi kalau memang bukan kebiasaan boleh. Kalau dibiasakan nanti jadi kayak Syiah nanti, yang 5 waktu jadi 3 waktu. Jangan dibiasakan. Dalam kondisi sakit, repot, capek, hujan, kadang-kadang boleh dijamak, tapi nggak boleh dikosor. Tetapi kalau ulama ajarkan, kalau tetap mau mengkosor, maka dia nggak boleh setelah sampai rumah. Karena kalau sudah sampai rumah, namanya bukan safar lagi. Jadi sejak di perjalanan lah dia gabungkan sholatnya itu dengan menarik jamak takdim. Isanya tarik ke maghrib di perjalanan, bisa dikosor juga, bukan cuma di jamak, bahkan dikosor jadi 2 sholat isanya, ya gitu. Jadi safar itu, ya, ini safar sejak kali kita berangkat meninggalkan batas, ya, meninggalkan batas desa kita, baru terhitung safar. Kalau belum meninggalkan batas desa, kemungkinan gak jadi, ya kan? Ya bukan safar namanya. Maka ukuran startnya itu meninggalkan batas desa. Dan setelah sampai tempat tujuan, kalau dia berniat mukim di tempat tujuan nggak lebih dari 4 hari, maka mukim di sana pun termasuk safar. Termasuk safar. Saya mau ke Cianjur, saya niat nginep 3 hari, maka selama 3 hari di Cianjur saya masih tergolong safar. Saya boleh mengkosor sholat saya boleh menjamak sholat saya. Nah, gitu. Tapi kalau saya niatnya lebih dari 4 hari tinggal di Cianjur, sejak kali saya sampai saya sudah mukim. Karena saya niatnya lebih daripada 4 hari. Jadi ada hukum safar bagi yang kurang dari 4 hari, tetapi sudah hilang hukum safarnya kalau niatnya mukim lebih dari 4 hari. Orang yang bimbang dikasih batas 20 hari. Saya mau tinggal berapa lama di sana ya? Tergantung urusan deh. Kapan selesai aja, maka dikasih waktu selama 20 hari. Kalau urusan yang gak selesai, meskipun udah lewat 20 hari, dia mesti sholat sempurna. Gitu cara ngitungnya tentang sholat safar. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sudah cukup ya? Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.